Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Di dalam dewa virtual yang tiba-tiba muncul, menyebabkan suara seperti guntur yang teredam perlahan keluar dari sana. Apakah kami ketahuan? Padahal tidak ada lagi bahtera besar. Dan apakah masih dapat dilacak menggunakan kompas? Pasti ada sesuatu di sini yang berhubungan dengan Taiksu. Saat ini, kecuali Feng Shui dan orang lain di kompas, tidak menutup kemungkinan masalahnya pasti datang dari kalangan mereka. Orang-orang Feng Shui pada dasarnya terbunuh dalam pertempuran itu, dan sangat sedikit yang tersisa. Dia pun segera menyadari masalahnya, yaitu perubahan warna kulit secara tiba-tiba. Senior, saya tidak tahu. Dan sebagai generasi Shenxi, saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berbahaya, dan aku berani bersumpah demi hidupku. Namun Xiaoyan mengabaikannya. Sebaliknya, dia melihat ke arah dewa kekosongan. Butuh ya, salah satu dari 3 bersaudara, ini akan menyelamatkan beberapa masalah. Kemudian dewa kekosongan perlahan terbuka, dan prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya berkerumun mengenakan armor dewa kekosongan. Kekuatannya sepenuhnya bergantung pada armor. Namun kekuatan sebenarnya adalah kuantitas yang tidak terbatas. Ayah, biarkan aku menangani orang ini. Xiao Yueli maju selangkah. Cahaya hitam berkedip di tangan. Lalu sabit kematian tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Momentum saat dia mengayun sungguh luar biasa. Yueli, kami adalah tim sekarang. Bahkan jika harus mengambil tindakan, kita harus bersama. Jadi menghancurkan musuh dengan berhati-hati adalah pilihan terbaik. Saat ini, Xiao Yali pun dipenuh dengan niat membunuh, karena aku sudah terlalu lama tertekan di dunia bawah. Dia berharap dia bisa memegang sabit di tangannya dan memenggal kepala Taiksu ini. Kemudian Xiaoyan pun kini berdiri di depan. Namun kekuatan musuh saat ini tidak diketahui. Tetapi nampaknya kekuatan Taiksu Lei tidak lemah. Semua telah mencapai keabadian Tuhan yang abadi. Hanya saja levelnya tidak terlalu tinggi dan masih sangat bergantung pada restu dari Void God Armor. Lalu kompas dengan cepat dikelilingi oleh prajurit Taiksu dari 3 lapisan di dalam dan 3 lapisan di luar yang jumlahnya ada ratusan ribu. Untuk Taiksu, ini bukan hal yang aneh lagi. Namun bagi Feng Shui, melihat pemandangan ini, perubahan wajah yang tiba-tiba terjadi, dan ketika mendengarkan nama Tuya, ia bahkan lebih gugup. Di dalam dewa kekosongan, ada sebuah angka mengenakan baju besi berat sedang memegang tombak. Momentumnya luar biasa. Dan anak anjing yang berdiri di samping kaki Xiao Yueli, tiba-tiba dia menggeram pelan dengan gigi terbuka. Saat ini, ada 7 atau 8 angka di belakangnya. Ada begitu banyak Taiksu di dalam, namun hanya ada 10 orang yang memiliki jiwa. Mereka pintar. Jika perang bisa dimenangkan dengan korban paling sedikit, itu memang keputusan yang sangat bagus. Saat ini, kekuatan jiwa dari alam Xiaoyan menyapu dan memeriksa orang-orang ini dengan jelas. Perang tidak bisa dihindari, jadi jangan terlalu banyak berpikir, bunuh saja semuanya, kata Tuya di kejauhan melambaikan tombaknya. Kemudian angin kencang bertiup dan ujung tombaknya menunjuk ke arah Xiaoyan dan yang lainnya. Tuya tidak mengatakan sepatah kata pun dan kemudian ternyata hanya satu kata yang keluar dari mulutnya, membunuh. Ratusan ribu prajurit Taiksu di sekitar mereka mengerumuni Xiaoyan dan lainnya. Dan pada saat ini, sosok Long Yi bergerak, segera berubah menjadi bayangan besar dan menyapu. Bayangan itu perlahan-lahan mengeras dan kini terlihat dengan jelas bahwa itu ekor naga. Hanya saja itu berukuran sangat-sangat besar. Kini terlihat dewa abadi dari dunia kuno abadi dan iblis di kompas. Dengan pengalaman tempur sebelumnya, di mata mereka para prajurit Taiksu ini hanyalah sama seperti prajurit lain-lain dan tidak sulit untuk membersihkannya. Namun sebelumnya, puluhan ribu orang melakukan aksi secara bersamaan, dan sekarang jumlah orangnya jauh lebih sedikit. Namun ini malah semakin menjadi sulit untuk diselesaikan. Namun jika tenaga kerja tidak mencukupi, yang dimana ratusan orang menghadapi ratusan ribu orang yang memiliki baju besi dewa virtual, maka tidak mungkin untuk menghapus sejumlah besar dari mereka.
Kemudian 100 dewa abadi dari dunia abadi dan iblis kuno telah memimpin dalam mengambil tindakan. Segera setelah itu, Long Yi bergegas ke medan perang dan mereka masih bisa membedakan posisinya sendiri. Semua orang di tim Fearless tidak bertindak gegabah karena mereka sedikit lebih lemah dan lebih baik memasuki medan perang nanti. Namun dengan hanya jumlah itu saja juga sudah membuat takut semua orang di tim Fearless. Bagaimanapun, mereka tidak pernah berkonfrontasi langsung dengan Taiksu, kemudian prajurit Taiksu yang tak terhitung jumlahnya terbang dalam kehampaan. Jumlahnya sungguh mencengangkan dan jika kekuatannya tidak cukup, akan terjadi pengepungan dan penindasan besar-besaran. Ini masih sangat berbahaya dan mungkin mereka akan kehilangan nyawa dengan mudah. Saat ini, pertempuran pertama adalah menyerahkan keabadian dewa dari dunia kuno keabadian dan iblis. Tentu tidak perlu khawatir tentang kekuatan Long Yi, karena sekarang dia telah lama membangkitkan garis keturunan Jujuyin. Namun kekuatan tubuh fisiknya dikhawatirkan dia tidak akan lebih lemah dari Xiaoyan. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat pergi. Xiao Yueli menendang, anak anjing di sampingnya pergi. Hanya rintihan yang terdengar, dan anak anjing lucu terbang keluar. Kemudian rambutnya tumbuh secara tiba-tiba, dan ukuran tubuhnya langsung meningkat hingga ratusan kaki. 3 kepala terpisah di sampingnya, membuat suara gemuruh yang memekakan telinga. Ternyata itu adalah anjing neraka berkepala 3. Ternyata dia juga di bawah kepemimpinannya. Dan saat ini, hanya kekuatan Long Yi yang bisa maju pesat dalam waktu sesingkat itu. Jika melihat bayangan yang perlahan mengeras di udara dalam ketiadaan ini, saat itu muncul, dia menjadikan segalanya tampak tidak penting, bahkan dewa palsu pun tidak sebesar kepalanya. Jujuyin, lalu mulutnya terbuka, dan dak hisap yang luar biasa menelan pintu masuk prajurit Taekdu yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Semuanya terjadi di depan mata semua orang. Namun Tuya bahkan tidak merasa panik sedikit pun, karena ada juga aliran prajurit Taiksu di nomor Zushin yang bergabung di medan perang. Lalu matanya tiba-tiba tertuju pada Xiaoyan dan Xiao Yueli pada kompas. Kamu belum pernah melihat ini sebelumnya, Anda harus menjadi bala bantuan baru. Itu benar, dunia para dewa kuno telah dikalahkan, dan tidak ada lagi bala bantuan. Nihility Dongyun ini juga akan ditelan hidup-hidup olehnya, tapi terserah padamu untuk menunggu, karena itu hanyalah belalang sembah yang mencoba menggunakan lengannya sebagai kereta. Suara dingin Tuya keluar. Baju besi berat di tubuhnya bersinar dengan kilau, sekilas ia memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa, dan disesuaikan untuk itu, ada juga tombak di tangannya yang juga tidak biasa. Semua dibangun oleh Styx Technology dan itu tidak lebih lemah dari pedang pengejar jiwa Void yang saya temui sebelumnya. Serahkan Tuya pada Kuayah, dia terlalu sombong. Xiao Yueli, jika bukan karena Xiaoyan, dia belum akan mengambil tindakan. Sesuai dengan karakternya, dikhawatir ia akan membunuh Tuya dengan ganasnya. Hati-hati, menurutku tidak sesederhana itu. Ada yang aneh dengan ketiadaan di sini. Xiaoyan pun menggunakan jiwanya untuk mengirimkan pesan itu kepada Xiao Yueli. Alasan mengapa Xiaoyan tidak mengambil tindakan gegabah? Ia merasa ada yang aneh di sekelilingnya. Mereka seharusnya menyiapkan semacam susunan pembunuhan. Tetapi kalau itu hanya larangan, keberadaan mata anjing tidak menjadi masalah. Kini, mata anjing di lengan dan jubah terpaksa bangun lagi. Hancurkan semua batasan di sekitarmu. Suara Xiaoyan keluar. Lalu dia dan Xiao Yueli saling berpandangan. Yang terakhir mereka akan saling mengerti. Segera, tubuh mereka bergerak bersamaan dan bayangan gelap serta kilatan petir muncul. Dia berlari langsung menuju Tuya dan yang lainnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Tujuan Xiao Yueli sangat jelas, dan sabit kematian di tangannya berputar-putar dengan udara hitam. Namun saat dia mendekat, dia mengangkat tangannya dan menyerang ke arah Tuya. Tuya pun tidak mengambil tindakan. Sebaliknya ia melangkah mundur, kembali ke dewa palsu secepat mungkin. Kemudian orang-orang lainnya melangkah maju untuk menahan serangan Xiao Yueli.